Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Nur Hasan, saya dari kelompok 7. Saya akan mempresentasikan terkait dengan ulangan tengah semester mata kuliah pemrograman berbasis perangkat bergerak, di mana saya akan mempresentasikan dengan tema perbedaan pemrograman berbasis Android ya. Nah, pembahasan kali ini itu akan membahas terkait dengan perbedaan Java, Kotlin, Flutter, dan Dart dalam pengembangan Android ya. Nah, apa saja yang dibahas pengertian ya, nanti ada analisis perbedaan, kemudian literatur review, dan kesimpulan. Dan untuk poin fokus pembahasannya itu fokus pada keunggulan, kelemahan, dan performa. Nah, dari pembahasan ini kita akan membahas terkait dengan pengertian Java ya. Nah, dalam Java ini adalah bahasa berorientasi objek dengan fondasi Android dan berjalan di JVM dan platform-platform independen. Nah, keunggulannya itu stabil, aman, dan ekosistemnya itu luas. Dan itu bahasa ini itu kompatibel dengan Android dan ini ya. Dan untuk pengertian Kotlin itu bahasa resmi Android sejak 2017. Itu bahasa ini ya ini dikembangkan untuk mengatasi keterbatasan Java dalam melakukan pemrograman. Dan untuk keunggulannya itu sintaknya itu lebih ringkas, itu lebih safety, dan kompetitif untuk asinkronus itu lebih efisien. Nah, pengertian untuk Flutter dan Dart ini framework open source dari Google untuk aplikasi lintas platform. Dan ini kompatibel itu untuk Android maupun iOS. Nah, satu basis kode itu kemudian itu widgetnya itu lebih responsif. Nah, untuk Dart sendiri itu bahasa yang berorientasi objek. Dan kemudian untuk sintaksnya itu lebih ke style di mana apa namanya lebih banyak ya. Kemudian untuk kompilasinya itu lebih cepat dan ini adalah pasangan dari Flutter, jadi saling berkait ini. Dan itu keunggulannya itu lebih performanya lebih tinggi ya, dan untuk hot reload dan efisiensi biaya ya, di mana akan dijelaskan di selanjutnya. Nah, analisis ini dari perbedaan Java dan Kotlin tentunya ya. Ini perbedaan Java dan Kotlin ini lebih ke seperti tingkat kejelasan kode. Ini seperti Java itu lebih verbose, Kotlin lebih ringkas. Kemudian dulunya ya, ini lebih safety. Kemudian Kotlin lebih unggul gitu ya. Itu dari segi Java maupun Kotlin. Nah, untuk core mistisnya itu apa namanya, Kotlin itu ada bawaan tersendiri. Dan untuk kesimpulan dari dua perbedaan ini, itu Kotlin lebih modern dan efisien untuk Android tentunya. Karena sudah melalui pengembangan ya tentunya gitu. Kemudian untuk analisis perbedaan Java dan Kotlin itu dari dua tabel ini untuk perbandingan Java Kotlin menggunakan asumsi API itu Kotlin itu lebih cepat dieksekusi dan hemat memori. Nah, untuk perbandingan versi metode iterasi wide itu Kotlin itu lebih cepat ya dan hemat CPU memori. Nah, untuk kesimpulannya ini Kotlin itu lebih unggul di perangkat tinggi dan Java itu lebih di perangkat rendah gitu. Kemudian untuk analisis perbandingan dasar Kotlin versus Dart itu dari tabel ini dapat apa namanya dilihat ini aspek seperti pengembangannya itu menurut JetBrains untuk Dart itu lebih ke Google ya, ini perbedaan dasar ya. Kemudian paradigma yang sedang dibahas tadi itu untuk Kotlin itu menggunakan objek oriented fungsional. Kemudian untuk Dart itu lebih ke objek orient. Nah, untuk hot reload itu
apa ya, tidak ada versi defaultnya ya untuk Kotlin, dan untuk Dart itu lebih ada bawaan dari Flutternya. Jadi lebih simpel kalau untuk dari Dart. Ini kesimpulannya untuk Kotlin itu untuk Android native dan Dart ini untuk Flutter lintas platform sebenarnya. Kemudian untuk literatur review ya, ini saya ada lampirkan 2 penelitian ya dari 5 penelitian yang laporan saya buat. Itu penelitian nomor 1 dari Prajoko. Itu judulnya implementasi gamifikasi untuk peningkatan keterampilan bahasa Sunda. Ini melalui Android, aplikasi Android dengan Extreme Programming. Nah, hasil penelitian itu apa? Ini berhasil meningkatkan minat dan keterampilan siswa terhadap materi tingkat bahasa Sunda. Dikatanya ini dari keterangan ini, hasil evaluasi ini menunjukkan adanya peningkatan di mana kenaikan skor rata-rata dari 34 pada pre-test itu menjadi 88,7 pada post-test. Selain itu untuk pengukuran project velocity ini menghasilkan rata-rata 2,35 poin per hari, mencerminkan stabilitas dalam proses pengembangan. Nah, pada literatur poin nomor 3 ini dari Syarifah Amin Ainah ya, ini berjudul implementasi framework Flutter untuk pengembangan aplikasi restoran dengan penerapan API GPT. Nah, dari hasil ujian ini menunjukkan bahwa fitur dalam aplikasi itu bekerja dengan baik sesuai dengan fungsinya. Ini menandakan bahwa aplikasi mobile ini selaras Nusantara berhasil dibangun. Nah, hasil dari aplikasi ini membantu konsumen melakukan tanpa harus menulis pesanan secara manual dan memudahkan mereka melihat tagihan untuk proses pembayaran. Ini salah satu pengembangan dari Flutter digabungkan dengan API ChatGPT. Dan untuk kesimpulan ini Java untuk beberapa bahasa pemrograman ini Java ini lebih stabil dan aktif, apalagi dengan tingkat security-nya lebih secure, lebih aman ya. Kemudian untuk Kotlin ini efisiensi, ringkas, unggul serta dari memori dan eksekusinya ya. Kemudian untuk Flutter atau Dart ini ideal lintas platform dan dengan performa yang tinggi. Nah, untuk saran dan untuk dari beberapa bahasa pemrograman yang tadi kita bahas itu untuk proyeknya sih itu Kotlin lebih unggul ya. Dan untuk cross platform dan penggunaan Flutter ini dapat membantu developer menggunakan apa ya? Ini dapat membantu ya developer untuk menghemat waktu dan resource. Jadi dari keunggulan-keunggulan bahasa pemrograman yang tadi kita bahas itu memiliki beberapa poin yang harus dicocokkan dengan target dari proyek yang ingin kita capai. Terima kasih. Sekian presentasi dari saya. Apabila banyak kurang dari pembahasan-pembahasan yang sudah saya jelaskan tadi, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.